Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua ini nikmat sehat dan kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita pada hari ini. Terutama pada saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Nah, kemarin kita sudah mengikuti presentasi dari Ibu Yana sebagai guru penggerak kita di SD2, dan pada kesempatan ini akan dilanjutkan oleh Pak Abduludin sebagai CGP kita juga dalam mempresentasikan materi yang sama, yakni bagaimana memperkenalkan dan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah kita. Tentunya harapan kita semua supaya apa yang disampaikan dalam presentasi ini dapat menjadi tambahan referensi pengetahuan kita untuk bisa kita akomodir atau aplikasikan di masing-masing kelas. Jadi Bapak dan Ibu, saya berterima kasih kepada yang pertama calon guru penggerak kita yang sudah berinisiatif dan mau untuk mengikuti program kegiatan guru penggerak ini. Tentunya harapan kita juga kepada Bapak dan Ibu yang belum dan bisa memenuhi syarat untuk mengikuti CGP ini, kita sarankan untuk tahun-tahun yang akan datang bisa mengikuti program ini. Jadi Bapak dan Ibu, yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua, Bapak dan Ibu guru yang sudah memberikan dukungan kepada Bapak dan Ibu kita CGP dalam melaksanakan apapun bentuk tugas yang diberikan oleh PP-nya atau pengajar praktik yang menjadi mentornya lah. Nah, jadi apapun bentuk kegiatannya nanti yang akan melibatkan kita untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ini, mohon untuk kita dukung bersama, karena ini juga akan berdampak langsung kepada satuan pendidikan kita. Jadi baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan presentasi yang akan disampaikan ini berjalan lancar dan dapat kita terima sebagai tambahan pengetahuan kita untuk kita terapkan di masing-masing sekolah. Untuk mengambil berkahnya kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan serahkan waktu sepenuhnya
pada presentator untuk menyampaikan materinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu bagi saya selaku calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024 untuk menyampaikan aksi nyata dari diseminasi budaya positif. Ini adalah tugas akhir dari modul 1.4 kami, jadi harus selesai kalau tidak salah besok pagi. Jadi harus kami sudah mengupload sebenarnya ini, tapi karena waktu dan kondisi kayaknya kita sibuk dengan rapot dan sebagainya kemarin PMM juga. Jadi alhamdulillah untuk hari ini Bapak dan Ibu guru punya kesempatan untuk hadir mengikuti acara ini. Boleh kita mulai Pak? Sangta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan memaparkan aksi nyata atau diseminasi dari budaya positif. Tanpa Bapak dan Ibu guru sadari, kita sudah melaksanakan itu sebenarnya. Budaya-budaya positif itu seperti dengan anak bersalama, itu sudah budaya positif. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai itu budaya positif juga. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep, nanti ada 6 di sini konsepnya. Yang pertama di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi yang ketiga di sini keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajar anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tanpa kita paksa. Jadi disiplin positif ini berasal dari diri kita sendiri ya. Diri anak itu sendiri. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya dari dalam. Jadi bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Selanjutnya ada perubahan paradigma baru. Nah, dari pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Jadi di pembelajaran baru, kalau Bapak dan Ibu guru senior dulu pernah yang mendengar ada namanya tabula rasa, ya. Anak itu seperti kertas putih katanya. Itu dikemukakan oleh John Locke kalau tidak salah, tabula rasa. Tetapi itu ditepis sekarang oleh filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Jadi kalau dulu tabula rasa itu anak itu seperti kertas putih yang bisa kita tulis apa saja, itu katanya dulu, ya.
Tapi sekarang di filosofi Ki Hajar Dewantara itu, anak itu seperti kertas putih tetapi sudah ada tulisannya. Itu katanya. Tinggal tugas kita sebagai guru untuk menebalkan tulisan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Guru itu diibaratkan seorang petani. Tugas kita menjaga, merawat, memberikan pupuk, ya, biar perkembangannya itu sehat. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengemukakan bahwa guru itu seperti seorang petani. Ya jelas, tidak mungkin nanti kalau kita tanam padi akan tumbuhnya jagung. Dia kenapa sebenarnya si Ki Hajar Dewantara, no? Jadi anak itu sudah punya kodrat yang dibawa sejak lahir. Oke, kita lanjut ya. Jadi pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas. Ada namanya kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di mana pembelajaran ekstrakurikuler ini dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Kalau pembelajaran kokurikuler mempunyai prinsip pembelajaran interdisipliner, ya, kayak namun SMP guru BP yang memiliki orientasi ke pengembangan karakter dan kompetensi umum. Nah, kalau ini pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat peserta didik dan sumber daya pendidiknya. Oke, kita lanjut ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap pelaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi setiap kita berbuat itu pasti sudah ada tujuannya, itu yang dikemukakan oleh Dr. William ya. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 unsur profil pelajar Pancasila itu. Ada yang masih ingat Bapak dan Ibu guru? Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi seharusnya 6 karakter ini harus ada di anak didik kita. Itu yang akan kita tanamkan, walaupun dengan secara pelan-pelan. Oke, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi kita melakukan itu. Terkadang anak-anak didik kita itu melakukannya dengan 3 motivasi ini. Ada yang misalnya dia akan rapi hari Senin misalnya, dia membawa topi dan sebagainya. Nanti
salah satu ini pasti ada motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman, ya, karena kita biasanya kan kalau tidak lengkap pakaiannya adalah sanksi yang diberikan itu mungkin. Oke, kita lanjut. Jadi ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi sebenarnya. Membuat anak sakit kalau hukuman, misalnya baik itu fisik ataupun hati, karena kita dibenci sebagai gurunya, karena sering kita hukum, kan? Malahan sampai diingat sampai dewasa kalau kita sering menghukum anak itu. Anak membenci kedisiplinan, ini hukuman. Jadi terus adanya paksaan. Kalau di konsekuensi ada stimulus atau rangsangan atau tanggapan yang diterima. Kalau nanti di sini konsep dari diri anak itu sendiri yang buruk, ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau kita sering memberikan hukuman itu, dia sering marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau di sini dia nanti kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misalnya kita keluarkan dari kelas, itu maksudnya. Oke, kita lanjut saja. Ini keyakinan kelas. Kita lanjut ke materi keyakinan kelas. Jadi guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kenapa tidak kesepakatan kelas? Ya, jadi kenapa tidak kesepakatan kelas? Ada perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu berfokus pada aturan dan tata tertib, ya, yang kita sepakati bersama untuk menciptakan lingkungan belajar teratur yang produktif. Itu kesepakatan kelas. Sedangkan keyakinan kelas ini berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar yang membentuk budaya positif di dalam kelas itu. Jadi keduanya saling melengkapi sebenarnya ini dalam menciptakan suatu belajar yang baik dan mendukung perkembangan siswa secara akademik maupun personal. Ini saya perlihatkan keyakinan kelas yang ada di kelas 4A. Jadi di sini tidak ada yang bilang katanya yang tidak, misalnya tidak boleh mencontek, itu tidak. Jadi keyakinannya itu bedanya. Ada nilai-nilai positif yang di dalamnya, misalnya datang tepat waktu. Ini berarti nilai positif yang dikandung di sini adalah disiplin. Nah, misalnya menghormati guru dan teman. Jadi saling menghormati. Ya, jadi di dalam keyakinan kelas itu sudah tertuang nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Jadi tidak boleh nanti ada keyakinan kelas itu bilangnya tidak boleh, misalnya tidak boleh bermain misalnya, ya. Nah, misalnya kayak ini seharusnya tidak boleh mencoret-coret meja misalnya. Kita ganti nanti bahasannya menjadi menjaga meja tetap rapi, kan seperti itu. Jadi ada nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, di dalam keyakinan kelas ini. Terus selanjutnya tes breaking dulu. Ini Bu Masnun. Oh iya. Yeah. Dari munalalah wah pada tokol masuk maka pada butang. Tabata Ndek penyanyi semuanya kita mohon berdiri karena yang tahu ini bapak dan ibu. Nah, iya kayak ini si dia sakit geng, ampun suruh si butang. Nah, makanya kerek-kerek mah ini yang kena solah geng ini. Nah, ya kena. Oke. Jadi mungkin boleh
asal pengambang itu dulunya Bu Masnur. Era musik. Jadi kita nanti begini di aku pohon beringin, jadi begini ya. Nah, jadi linda no, pohon beringin tinggi sekali, ini dahannya. Kali ini sambil olahraga Pak, nanti kita coba. Ini dahannya, ini rantingnya. Kalau roboh ke kanan, krek. Nah itu. Kalau roboh ke kiri, krok. Ah, kalau roboh ke belakang, kalau roboh ke depan, oke kita ulang. Bu Masnun kan dia sakit keng nih. Ya ini orang sakit keng Oke, kita nyanyi sama-sama. Aku Pohon beringin tinggi sekali, ini daunnya, ini gantingnya. Kalau tiba ke kanan, krek. Kalau roboh ke kiri, kalau roboh ke depan, kalau roboh ke depan. Nah, ya juga. Sekali sekali, no, temen ternyata Bu Masnun aneh. Rekok kuning baru. Ulang. Oke. Aku pohon beringin tinggi sekali, ini dahannya, ini rantingnya. kalau tebuk ke kanan, kalau roboh ke kiri, kalau roboh ke depan, kruk. Kalau roboh ke depan, Terima kasih. Saya tepuk tangan dulu. Satu tema memang dia yang kali ini. Bagus. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Bapak dan Ibu, gimana Bapak dan Ibu guru? lumayan luar. Nah, oke, kita lanjut ke pembelajaran kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini, jadi ketika murid itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini pernyataan yang ambil. Jadi jika seseorang murid itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, jadi pasti ada salah satu dari kebutuhan dasar itu yang ingin terpenuhi. Jadi kelima kebutuhan dasar itu apa saja? Di sini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Jadi contoh kasusnya ini, Bu Masnun, guru wali kelas 5 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ini salah satu kasus ya. Ini namanya lingga, juga lingga. Jadi beberapa anak telah mengeluhkan lingga yang seringkali meminta bekal sarapan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Masnun, apa yang akan Anda lakukan dan kira-kira apa alasan lingga melakukan hal itu? Jadi dalam kelimanya kelima ini pasti ada di sana salah satu alasannya. Oke. Alasan lingga yang pertama, misalnya ini, bisa saja lingga itu beralasan karena dia lapar. Orang tuanya tidak menyiapkannya bekal untuk sarapan. Maka kebutuhan yang sedang berusaha lingga penuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup.
Yang pertama, ini bisa saja terjadi misalnya lapar, jaga, ya minta berpikiran positif kah? Terus ini alasan yang kedua, karena dia merasa senang ketika temannya itu memperhatikan dia, kemudian temannya melaporkannya kepada ibu gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi lingga itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini salah satu pasti ada alasan anak itu melakukan hal-hal yang begitu. Terus alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka pada dasarnya kebutuhan yang lingga berusaha penuhi adalah kebutuhan dasar akan kekuasaan. Tidak kekuasaan ya, salah kayak penulisannya. Oke, alasan lingga yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang disiapkan oleh ibunya, misalnya ya doang, mimi doang, jangan. Bisa saja sebagai alasan lingga itu melakukan hal itu. Jadi maka lingga itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi sangkitan sampel colet dari ya doang sina jangan angkat bangga anu batur, mungkin seperti itu. Jadi yang terakhir, karena dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi temannya pada saat dia mengambil makanan temannya itu, dia merasa senang. Bisa saja itu sebagai alasannya juga lingga itu untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, kesenangan. Jadi kita lanjut. Oke, kita lanjut ke materi posisi kontrol restitusi. Jadi di sini kita sebagai pendidik atau guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi coba kita flashback ke belakang, kira-kira di manakah posisi kontrol kita sebagai guru? Terus terang, saya sebelum mengikuti CGP ini, saya posisinya di penghukum, Pak. Penghukum, makanya Bapak dan Ibu guru sering lihat, mungkin saya sering menghukum anak murid saya dulu. Saya penghukum, membuat rasa bersalah dan teman. Sekarang kita tanya diri kita sendiri, di mana posisi kontrol kita yang sekarang? Biasa penghukum. Nah ya. Oke. Kita lanjut. Jadi ini penghukum, pembuat rasa bersalah ini adalah kontrol dari luar. Kontrol dari luar. Misalnya ini nanti ya, misalnya guru itu misalnya menyindir, menunjuk, menyakiti misalnya. Itu nanti kita sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Kita sering begitu misalnya. Ini adalah posisi kontrol di penghukum. Jadi hasilnya nanti anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan akan sering berbohong. Kenapa sampai berbohong? Karena dia akan takut hukuman itu. Terus kaitannya dengan misalnya nanti murid itu sering berkata nanti biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya doang, tanda ya ngomeh-ngomeh doang. Akan seperti itu. Anak itu pasti akan berpikirannya seperti itu kalau kita di posisi penghukum. Jadi posisi kedua nanti di sini pembuat rasa bersalah. Misalnya pada saat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa sama kamu, ya. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres, dan itu
akan menghasilkan nanti anak itu bisa menyembunyikan dan juga berbohong hasilnya. Jadi di posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ini, dia menghindari hukuman. Nah, jadi anak itu biasanya akan menghindari hukuman. Ini dikatakan identitas gagal. Maka kita akan nanti gagal mendidik anak kita. Sedangkan nanti yang berhasil di sini ada teman, ini yang kontrol dari luarnya ada teman dan pemantau. Jadi kalau teman, misalnya kita sering mengatakan, ayolah demi Bapak, Ibu tolong bantu Pak Guru. Itu kita sudah menganggap diri kita itu sebagai posisi kontrol itu di teman, kan? Terus jadi kalau di teman nanti anak itu juga tidak mandiri dia, terlalu kita memanjakannya, ya. Ini sukses, tetapi dia kontrolnya dari luar. Dan pemantau, kita selalu menyatakan aturan-aturan yang di sekolah, kita selalu mengawasi anak. Jadi murid itu nanti hasilnya dia akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Misal dia mengut sampah apabila kita awasi. Itu hasilnya kalau kita di pemantau. Nah, makanya di manajer ini menghargai diri sendiri ya. Di sini dia berasal kontrolnya itu di dalam diri anak itu sendiri, di dalam diri kita. Misalnya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Kita menguatkan kepribadian anak itu sendiri. Jadi ini yang berhasil, di posisi manajer ini yang berhasil. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa manajer? Karena kalau kita di manajer, kita bisa menjadi pemantau dan juga bisa menjadi teman. Jangan sebagai penghukum. Terus, jadi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas yang positif pada diri anak itu sendiri. Oke, lanjut. Lanjut kan? Oke, nanti ada sesi tanya jawab juga boleh, tapi kita selesaikan dulu. Kita lanjut ke materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi di sini segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi salah satu cara kita memperbaiki diri agar terwujudnya disiplin diri itu dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Jadi ada tahapan dalam segitiga restitusi itu yang ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, ini yang terakhir. Jadi 1. Menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal itu ke arah identitas yang sukses. Misal kita sering berkata pada saat anak melapor kepada kita, jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi hal-hal yang positif yang akan kita lakukan, misalnya dia sudah memukul temannya misalnya kan, jadi berbuat salah itu hal manusiawi, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kita boleh mengatakan itu kepada anak,
Ini namanya menstabilkan identitas. Kita bisa saja, oh kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik ingin mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah menstabilkan identitas. Oke, kita lanjut. Yang kedua, di sini memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya. Jadi serta akan lebih menggali dan mengakui kebutuhan murid atau anak itu sendiri. Jadi kita sering berkata di sini misalnya nih, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kalau anak nanti ngelapor atau apa kan, nanti 3 tahapan ini yang harus kita selesaikan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jadi hal-hal yang seperti yang untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kata-kata ini yang akan sering kita gunakan. Selanjutnya menanyakan keyakinan, ini yang terakhir ya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita sering berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, atau apa keyakinan kelas atau kesepakatan yang kita langgar. Nah, boleh. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi seseorang yang seperti apa? Jadi hal-hal ini yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Ini ada satu contoh kasus. Contoh kasus, Dela tidak diterima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Jadi ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Jadi dia lapor. Ya Pak Guru, saya tadi kesal sih. Habisnya Erzam tadi mencontek pekerjaan saya. Pokok angle juga tuh kan harus kena. Ini atau posisinya. Apa yang kita lakukan pada kita? Saya marah-marah Pak Guru dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Jadi pasti bola itu berbuat begitu karena ada alasannya kan? Ya Pak Guru, saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas, tapi malah Erzam mencontek pekerjaan saya. Wajarlah kalau kamu semangat besar karena kamu akan mengelola pekerjaan yang tidak kamu lakukan. Jadi aku sangat menghargai tekananmu karena tidak lebih misalnya yang nah sekarang coba kita pikirkan tindakan Bella yang marah itu dalam membuat meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas itu? Tidak Pak Guru. Nah, jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang benar dan langgar? Saling
ada nama mati yang salah penting. Ini enggak. Iya. Kalau menurut bela itu kan, jadi keyakinan apa yang harus dilakukan sekarang sampai sana. Selalu sabar. Kira-kira Adela biasanya nggak memperbaiki masalah ini? Iya Pak Guru. Apa yang akan Adela lakukan untuk memperbaiki? Bersabar dan menahan amarah saya Pak Guru. Kalau ada teman yang mencontoh pekerjaan saya akan melaporkan kepada Pak Guru. Ya, tepat sekali apa yang akan kita lakukan. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela, kelas 4A. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Guru untuk mengendalikan diri dari emosi saya. Karena perilaku dari teman sekelas saya harus belajar banyak untuk bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Oke. Jadi video ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Oke. Jadi semua materi sudah terselesaikan. Jadi sudah disampaikan. Jadi sekarang ada sesi, boleh mungkin ada beberapa ada mungkin Bapak atau Ibu guru yang ingin bertanya dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Silakan. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan Pak Sam mengenai restitusi atau apa bentuknya? Biar kita tutup, ini sudah selesai. Ya, jadi kalau memang ada pertanyaan boleh. Hah? Nggak ada pertanyaan? Sudah jelas. Jadi kayaknya kemarin sudah dijelaskan ini sama CGP kita yang satu, Bu Sofiana Puji Lestari. Jadi semua materinya sudah ya tadi. Oke. Jadi akhir kata kita sebagai pendidik itu, jadi terus terang ini ya sebelum yang tutup, sebelum masuk CGP itu saya posisi kontrolnya di penghukum. Pak Sam. Pak Sam juga kayaknya begitu, penghukum. Kan? Nah, kita memang tanya diri sendiri aja. Kita tahu diri kita di posisi mana. Ya, ternyata kalau kita penghukum itu, oh ini loh dampaknya. Kan? Yang pada girang kita, aku lah girang nganjeng kanak tuh. Saya ini penghukum, Pak. Penghukum, teman, dan kalau tidak salah membuat rasa bersalah di sana. Jadi setelah masuk CGP ini, alhamdulillah kita menemukan ilmu-ilmu baru yang memang yang memang harus kita terapkan di sekolah. Jadi kemarin saja saya sempat berpikir yang pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu, tabula rasa ini pernah saya dengar. Ternyata memang di tabula rasa itu, anak itu seperti kertas putih. Jadi bagaimanapun kita menulisnya, dia akan seperti itu. Tapi setelah saya masuk DKP ini,
saya paham betul bahwa oh ya kita ini seperti petani. Itu seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu seperti petani, kita cuma bisa merawat, memberikan pupuk dan memelihara. Dari yang misalnya kalau memang sudah padi, setelah kita rawat kan tidak mungkin akan jadi jagung. Nah, no. Sedikit dulu Pak. Oke, silakan Pak. Posisi kontrol yaitu yang posisi kontrol yang kelima tentang Manajer. yang mana di posisi kontrol yang kelima itu memang betul kita sekedar untuk memberikan masukan, arahan dan contoh sama anak-anak. Tetapi kalau kita tidak dibarengi dengan yang pertama manajer hukuman atau istilahnya kontrol hukuman, kalau tidak di posisi hukuman tetap kita jalankan masalah posisi manajer kan, secara otomatis dia tidak bisa dia jalan kalau kita tidak ikuti dengan hukuman. Karena kenapa? Kalau sekedar arahan aja anak ini nggak bisa. Nah, untuk itu saya pribadi harus ikut dia posisi hukumannya dengan manajer baru dia bisa jalan. Kalau sekedar manajernya aja mungkin nggak bisa dia jalan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Sam. Jadi Pak Sam, baik dia pertanyaannya. Jadi walaupun manajer posisi kontrol manajer itu dia harus ke penghukum. Oh tidak seharusnya Pak. Jadi karena kita sudah terbiasa sebenarnya menghukum anak itu, jadi anak itu akan hasilnya itu nanti dia berbohong. Untuk menghindari itu pasti dia berbohong. Nah, kenapa di disiplin positif ini, di materi ini kita diajarkan nanti bagaimana kita memberikan disiplin ini dari dalam diri anak itu. Karena kino jamak tuh ini. Jadi di anak itu sendiri dia. Jadi kalau misalnya nanti sudah boleh saja sudah sebagai teman sebenarnya. Jangan sebagai penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Karena kalau di posisi kontrol manajer itu sudah masuk yang duanya antara teman dan pemantau. Jangan sampai nanti kita sebagai posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena itu akan mengakibatkan psikologi kepada anak. Yang pula sampai mungkin si guru si gemas lah ya. Sampai sekarang mungkin kita ingat. Karena kenapa? Dia sudah tertanam di sana. Oke. Silakan Bu. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Ini sekaligus juga mungkin bertanya, sekaligus menanggapi ada kaitannya dengan yang ditanyakan sama Pak Samsuri tadi. Khususnya tentang kita sebagai pengontrol. Di antara 5 atau 6? 5 tadi, kebetulan kemarin oleh CGP yang satunya juga sudah dipaparkan. Tadinya pemahaman saya, mohon maaf, tolong dikritik saya kalau memang salah pemahaman saya ini. Menurut saya, di antara 5 cara kita memposisikan diri sebagai pengontrol itu bukan berarti memakamkan bahwa salah satu yang benar di antara yang 5 itu. Ini menurut pemahaman saya, karena itulah pentingnya kita sebelum dipaparkan tentang bagaimana kita menjadi pengontrol di pembelajaran ke anak-anak, itulah pentingnya kita mengetahui bagaimana mendalami karakter anak itu berbeda-beda. Sehingga penanganan ketika ada masalah seperti ini, kitalah yang memilih mana cara pengontrolan yang sebaiknya sesuai dengan karakter anak kita. Jadi tidak menyalahkan ketika memposisikan diri kita entah sebagai penghukum, sebagai teman, dan segala macam yang 5 itu. Berarti tadi sempat Pak Guru bilang kemarin memposisikan diri ketika menjadi pengontrol itu selalu memakai penghukum dan termasuk Pak Samsudin. Tetapi memang itulah cara yang
tepat untuk karakter anak yang A. Nah, kalaupun misalnya ternyata besoknya tidak mempan di cara penghukuman itu, barulah kita kemudian memakai cara pengontrolan yang lain-lain itu. Jadi tetap kita sesuaikan. Itu menurut saya. Tapi Oke, terima kasih Bu Yuli. Jadi begini Bu. Jadi ini kan sudah jelas di sini. Identitas yang gagal itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi ini kedepannya itu sudah ditahu apa sih akibatnya, dampaknya bagi anak. Kalau kita sering sebagai penghukum, dia selalu mengulangi kesalahannya. Dia akan berbohong juga untuk menutupi kesalahan itu. Ini yang apa namanya? Yang kita akan tanamkan di posisi disiplin diri anak itu. Jangan sampai identitas gagal ini muncul antara penghukum dan pembuat rasa bersalah ini. Kalau jadi teman boleh, pemantau ya, yang akan ingin apa namanya, yang ingin kita capai sekarang ini adalah sebagai posisi kontrol di manajer. Sudah saya bilang, saya dulu penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Jadi saya sekarang ingin meningkatkan lagi mana-mana anak pemantau dulu, kan? Terus kita ke manajer. Jadi kalau anak itu tidak mau, misalnya seperti Pak Sam bilang tadi, Bu Yuli. Jadi untuk mengontrol anak itu ya harus kita hukum. Oh tidak, makanya disediakan ada restitusi itu tadi, segitiga restitusi itu. Itu yang akan kita lakukan secara face to face. Kita panggil anak itu, jadi tidak perlu kita hukum. Ya. Jadi di mindset kita memang saya juga selalu berpikir seperti itu. Ya kalau tidak kita hukum, anak itu akan pasti begitu lagi. Tapi kita akan menanamkan ini ke depannya, Pak. Bukan yang sekarang. Tadi psikologisnya yang akan kita apa namanya, untuk pengontrolan dirinya ini ke depan. Dia akan selalu mengulangi kesalahannya. Pasti dengan yang ke anaknya lebar, alurang dia muni. Bareng ngomel, pasti dia akan seperti itu karena kita itu sering apa namanya, kita di posisi kontrol penghukum itu, pembuat rasa bersalah. Dia nanti anak itu akan merasa rendah diri, kan itu. Jadi puncak dari disiplin positif ini adalah bagaimana kita nanti apa namanya menanamkan nilai-nilai positif yang ada pada anak didik kita. Dari lamun dek nemele maraunin Pak Sam barulah kita adakan namanya segitiga restitusi ini dengan tahapan 3 tahapan itu menstabilkan ini. Kita panggil orangnya. Yang Bu jemaat di menara ruangan Pak Sam. Ya unsiano aja ya doang bentar. Kita harus apa namanya tahapan ini yang akan kita. Jadi kalau seharusnya kalau yang harusnya kita akan menjadi di posisi control manager. Oke, lanjut. Yang saya maksud kan kita pakai sistem tadi manajer kita pakai tetapi ini tetap tidak mau berubah secara otomatis. Supaya ada dia punya gambaran, perlu kita kasih ya sekedar untuk sanksi lah, tidak kita hukum tapi masuk dia sekalipun sanksi tapi masuk dia ke hukuman cuma sebagai peringatan supaya jangan berulang-ulang. Maksud saya Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Yuli dan Pak Sam. Mungkin kami berdua di sini sebagai TGP akan memperjelas tentang 5 posisi kontrol tersebut yang sudah tadi dijelaskan sama Pak Abduludin, di mana posisi kontrol penghukum dan merasa bersalah itu akan menciptakan identitas yang gagal. Tapi pada dasarnya kita diminta untuk menjadi sebagai posisi manajer. Kenapa seperti itu? Karena di awal pembelajaran kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas.
Nah, dari keyakinan kelas itu di sana tercipta nilai-nilai universal kebajikan yang harus diyakini oleh anak tersebut. Jadi kita mulai dulu dari di dalam kelas, baru kan dia sudah meyakini apa yang sudah ada di dalam kelas. Nah, di sana juga kita bisa menciptakan, misalnya dari keyakinan tersebut yang sudah kita ciptakan, kita akan antara guru dan siswa mempunyai konsekuensi dari keyakinan kelas tersebut. Nah, itulah dia mengapa anak itu harus melakukan kita melakukan sebuah keyakinan kelas yang harus disepakati dan dilaksanakan sama anak tersebut. Karena dimana pada dasarnya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dilakukan antara guru dengan siswa. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, keyakinan kelas itu adalah curahan pendapat dari peserta didik kita, seperti itu. Nah, di dalam peserta didik itu dia akan meluangkan apa sih inspirasi masalah yang dia inginkan di dalam kelasnya. Contohnya satu hal, ingin teman-temannya tidak berisik, itu salah satu contoh impian yang dia inginkan. Kemudian nilai itu masih dalam bentuk kalimat negatif. Nah, dari sana, dari keyakinan kelas itu kita akan menciptakan dalam menjadi sebuah kalimat yang positif, menjadi misalnya saling menghargai. Nah, saling menghargai itulah sebuah keyakinan yang harus diyakini oleh semua peserta didik yang sudah membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, dari situ dia harus, karena dia yang ibaratnya dia yang membuat, dia yang akan melaksanakan, seperti itu. Makanya itu dasarnya kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Nanti kalau jika ada masalah di anak tersebut, nah dari situ kita akan menjadikan posisi kita sebagai manajer. Nah, di dalam manajer itu nanti kita akan melakukan sebuah yang namanya segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan itulah tempat kita menanyakan kepada peserta didik keyakinan apa yang sudah disepakati di kelas. Nah, jadi merujuk dari awal sebelum kita mulai proses pembelajaran sudah ada keyakinan yang harus diyakini anak tersebut, yang harus dijalankan, yang harus ditaati oleh anak tersebut, seperti itu. Sehingga kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Terima kasih. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagaimana, Pak Sam? Mbak, tar dulu. Bagaimana sih tadi? Nanti kita ajukan pertanyaan ke teman. Mungkin ada kaitannya dari pendapat kami ini dengan Bapak, jadi kita dengar. Oh, silakan. Oh, boleh, Pak. Terima kasih. Story ya. Jadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh presentator dengan penyanggah atau penanggap dalam hal ini, sangat benar apa yang sudah disampaikan oleh presentator tadi, bahwa untuk ke depan supaya terbentuk karakter sebenarnya ini. Karakter itu yang bermuara pada P5 sebenarnya ini. Ya, P5-nya tahap demi tahap akan kita menuju kepada pembentukan karakter disiplin yang fundamental, dalam arti terbentuk dari dalam pribadi anak itu. Namun harus kita ingat, betul juga apa yang dikatakan Pak Sam. Mengapa saya katakan betul? Karena kalau kita ingat, usia SD itu masih sangat labil. Ini tantangan sebenarnya. Itu sangat bagus kita sebagai control manager, tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah tingkatan psikologis anak ini, karena masih sangat labil. Bisa saja anak itu, ini sebagai referensi, bukan yang mutlak, yang harus menjadi pertimbangan kita, dan pasti itu ada. Misalnya sekarang kita sudah memberikan keyakinan kelas OG dan sebagainya, tetapi dalam kenyataannya nanti pasti akan terpengaruh karena masih sangat labil. Nah, itulah sebabnya yang perlu saya sisipkan di sini adalah sekedar arahan atau pesan supaya kita tidak boleh
bosan dalam hal ini. Tidak boleh bosan. Ini bukan sekedar bukan saya bertanya ataupun mengkritik, tapi hanya menitip saja lewat kesempatan ini supaya itu menjadi bahan pertimbangan kita. Boleh mungkin kalau menurut saya sekali waktu ketika anak itu sudah maksimal kita membuat segitiga institusi itu sebagai wujud dari control manager ini, ketika dia tidak bisa terlaksana karena anak ini betul-betul sulit, perlu mungkin untuk sedikit sentuhan. Itu mungkin yang dimaksud Pak Sam. Nah, jadi kalau saya setuju dengan Pak Sam juga, karena betul dari kenyataan kita, memang kalau kita mohon maaf ini Pak CGP, Ibu CGP, dalam teori itu adalah seperti itu dari dulu, begitu dia. Kalau dalam teori memang betul, sangat bayangan kita akan mulus, tetapi kenyataannya memang seperti di Pak Sam. Yuk, kan kemarin harus ada kita pakai restitusi itu. Sebentar dulu. Seperti Bapaknya Hanif, tetapi lagi dia ulang kemarin lagi. Itu sebabnya ini sebagai bahan konsumtif kita, supaya kalau bisa nanti walaupun kita boleh misalnya memberikan sedikit kekerasan, walaupun nanti itu kita dikatakan merundung atau bagaimana, tapi ya bagaimanapun juga itu harus, menurut saya, ketika anak itu sudah di luar batas, dalam arti sudah maksimal kita melaksanakan yang namanya manajer, kemudian restitusi ini, segitiga restitusi itu, dari pengalaman kita dari dulu sampai sekarang, dari dulu pun sudah kita mau memberikan hal-hal seperti ini, cuma lain saja istilahnya sekarang. Itu yang penting. Jadi intinya, mohon maaf Bapak dan Ibu, tidak boleh kita bosan, tidak boleh kita jenuh untuk mengarahkan anak itu baru bisa berhasil. Jadi apa yang sudah kita tuangkan dalam segitiga restitusi itu, nah itu harus kita betul-betul komit dengan cara kita laksanakan dan tidak pernah henti-hentinya. Harus kita pantau terus baru bisa anak itu memiliki karakter yang kuat, kedisiplinan yang hakiki pada anak itu, karena itu yang kita diinginkan melalui, kalau saya dengar, mohon maaf kalau kita dengar ini, itu tujuannya. Jadi tanpa kepedulian kita yang tinggi, kalau hanya sekedar tulisan, saya yakin mustahil itu bisa. Karena ini pengalaman kita sebenarnya, kita sampaikan ini. Jadi untuk itu mari kita wujudkan apa yang disampaikan dalam materi presentasi ini. Di samping kita berteori, yang paling penting itu adalah praktiknya. Itu yang penting. Karena apa yang diinginkan sebenarnya itu adalah hasil nyatanya, bukan hasil dari konsep atau teori. Ya, jadi ini mohon maaf yang menjadi CGP dan Ibu CGP, mari kita terus untuk memberikan hal-hal seperti ini supaya ini menjadi bahan kita. Karena mari kita berbagi praktik baik, pengalaman yang baik kepada rekan sejawat kita di sekolah untuk memberikan perubahan nyata di sekolah. Karena itu dalam penilaian kinerja DPMM itu juga itu yang muncul sebenarnya. Ada dia itu berpengaruh langsung terhadap satuan pendidikan katanya. Jadi itu malahan kalau muncul itu berarti perilaku kita itu adalah masuk pada di atas ekspektasi. Nah, jadi itu muaranya Bapak dan Ibu. Jadi dalam kesempatan ini ya, jadi mari kita coba mulai dari sekarang untuk menerapkan hal ini, ya. Jadi supaya ada hasilnya lah apa yang digali oleh Ibu Bapak CGP kita, tentunya itu untuk sekolah kita. Nah, mungkin ini yang bisa saya komentari pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberikan masukan, saran yang luar biasa. Jadi sekarang itu tugasnya kita sebagai pendidik sebenarnya. Walaupun nanti agak perlahan, tapi tujuan utama kita itu di posisi kontrol
kita kembali lagi ke posisi control manager ini. Oke, jadi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan saya rasa. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana peserta didik kita itu memiliki kepribadian yang memang sesuai tujuan pendidikan nasional itu yang profil belajar Pancasila Pancasila itu yang 6 elemen itu. Jadi itu yang sebenarnya yang diharapkan. Ini masuknya bernalar kritis, terus dengan mental yang luar biasa, dengan ilmu pengetahuan. Cuman kalau kita pikir-pikir lagi kan, untuk mengontrol anak ini juga membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa ya. Jangankan ini satu kelas saja sampai 25, kita di rumah saja yang 2-3 emosinya luar biasa. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu guru. Jadi yang terakhir di sini saya memperkuat bahwa Bapak dan Ibu guru kita di sini, mari jangan pernah berhenti belajar, memperbaiki diri, menjadi guru yang memang betul-betul profesional. Okay? Artinya kita menanamkan sikap anak yang sudah mulai dari dalam diri mereka sendiri. Jadi tanpa paksaan, tanpa adanya hukuman mereka melakukannya. Itu yang kami harapkan. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semuanya di sini berharap yang sama seperti saya. Mungkin sudah ada lagi, Pak? Mungkin ada tambahan? Oke, mungkin cuman ini pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru. Sekali lagi saya mengingatkan, saya di sini di depan ini bukan mengajar Bapak dan Ibu guru, tetapi memberikan menyebarkan pemahaman bahwa ini loh posisi kontrol yang tadi. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti jalannya presentasi pada hari ini, dan terus terang saya sangat senang ya kalau ada hal-hal seperti ini. Dari dulu sangat kita harapkan adanya momen-momen kegiatan seperti ini sebelum adanya CGP, dan inilah sebenarnya yang diinginkan oleh pihak dinas maupun pihak kementerian untuk kita berbagi. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini sudah kita mulai melaksanakan hal-hal baik seperti ini, dan mari kita terus untuk mengisi kegiatan-kegiatan di kelas kita, di sekolah kita melalui KKGS atau kompleks sekolah kita, untuk tentunya meningkatkan kualitas pembelajaran intinya dan penanaman karakter anak-anak kita yang baik. Jadi semuanya itu untuk mencapai tujuan akhir dari tujuan pendidikan nasional kita. Jadi terima kasih pada Pak Abduludin yang sudah menyampaikan presentasinya pada hari ini dengan sangat bagus juga. Dan ini mudah-mudahan menjadi hal yang membangkitkan semangat kita juga untuk bisa seperti ini. Ya. Jadi baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing.
Akhirnya kita tutup kegiatan presentasi pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dela, tadi Pak Guru dengar dari laporan ketua kelas bahwa Dela itu sudah bertengkar dengan exam. Ya Pak Guru, soalnya saya tadi kesal sih. Kenapa kesal? Habisnya Ezam tadi mencontek pekerjaan saya. Wajarlah kalau Dela itu kesal dan marah seperti itu. Jadi kalau Pak Guru yang jadi Dela, pasti Pak Guru akan berbuat seperti itu. Lalu apa yang Dela lakukan kepada Ezam? Saya marah-marah Pak Guru dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Oh begitu. Jadi pasti Dela itu berbuat begitu karena ada alasannya. Alasannya kan? Ya Pak Guru, saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas, tapi malah Ezam menyontek pekerjaan saya. Wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal, karena kamu akan tidak rela pekerjaan yang sudah kamu lakukan itu dicontek oleh temannya. Ya, jadi Pak Guru sangat menghargai tindakanmu karena tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya dengan memukul si Ezam. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakan Bella yang marah itu dengan mengebrak meja, apakah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak Guru. Jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang Bella sudah langgar? Saling menghormati antar teman. Nah ya betul. Jadi saling menghormati antar teman itu sangat penting untuk kita kan Bella ya. Penting nggak? Penting Pak Guru. Nah, baik. Kalau menurut Dela itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Dela lakukan sekarang pada saat kesal? Harus selalu sabar Pak Guru. Harus selalu sabar. Harus selalu sabar. Kira-kira Dela bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak Guru. Apa yang akan Dela lakukan untuk memperbaiki masalah? Bersabar dan menahan amarah saya Pak Guru. Kalau ada teman yang mencontek pekerjaan saya akan melaporkan kepada Pak Guru. Ya, tepat sekali apa yang akan Dela lakukan. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela, kelas 4A. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Guru untuk mengendalikan diri dari emosi saya karena perilaku dari teman sekelas saya. Saya harus belajar banyak untuk bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih.